Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, jumpa lagi di pagi yang indah ini ya. Sebagai awal untuk kita bergerak, bertindak, saya rindu kita semua untuk merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu karena kita anak-anak Tuhan Allah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melangkah dalam kegiatan kita akan berdoa untuk menyambut sabda firman Tuhan ya. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus sertai kami. Kami sambut sabda-Mu dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Baik saudaraku, tema atau berkat di pagi yang indah ini dari JZ akan saya bacakan. Renungan harian kita adalah temanya terbang bersama Raja Wali. Fly with Eagle. Waduh. Eagle, mirip-mirip elang juga ya. Baik, akan saya bacakan dari surat Injil Lukas. Dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang 13, demikian firman Tuhan. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang pemimpin bisnis terkenal berkomentar tentang para pemenang dan para pecundang dalam profesinya. Di mana para pemenang terbang bersama Raja Wali, katanya. Sedangkan para pecundang berlari bersama ayam kalkun. Petok-petok, lambat ya saudaraku. Ketika Yesus hendak mempercayakan misinya di dunia ini kepada sekelompok orang, mereka tidak tampil sebagai apa-apa kecuali hanya sebagai Raja Wali. Yesus tahu mereka dapat membumbung tinggi dengan pertolongan kuasa dan karunia Yesus. Tapi pertama-tama Yesus Tuhan harus mengajarkan kepada mereka bagaimana caranya terbang bersama-sama, saudaraku ya. Suatu perbedaan, suatu perpaduan yang unik antara murid-murid Yesus, di mana Petrus yang tidak sabaran dan kasar, Andreas yang sederhana dan memiliki rasa percaya, serta Thomas penuh dengan tanda tanya yang selalu tidak percaya. Saudaraku, kemudian kita lihat Matius dan Simon. Mungkin Matius mempertahankan kedudukannya sebagai pemungut cukai dengan cara bekerja sama dengan orang Romawi. Simon orang Zelot mungkin telah bergabung dengan sekelompok gerilyawan yang ditugaskan untuk menyengsarakan, menghancurkan para petinggi asing Romawi dengan cara mengganggu atau memblokir jalur perdagangan atau membuat kerusuhan di jalan-jalan. Banyak, renungkanlah hal ini saudaraku. Bagaikan berjumpa dengan seorang yang berhaluan, berkontra ya. Politik kanan dan politik kiri tidak bertemu ya pasti saudaraku ya. Nah saudaraku, mengapa bisa terjadi kontra atau perbedaan ini? Mungkin untuk mengajarkan kepada kita bahwa kesetiaan terhadap Kristus Yesus harus lebih diutamakan. Lalu untuk dapat menjadi muridnya, kita terus perlu belajar tentang kasih, ketaatan, sikap tunduk di dalam komunitas iman yang beragam di bawah satu pemimpin, yaitu the mighty God of Christus Jesus ya. Saudaraku, kesatuan di antara orang-orang percaya berasal dari kesatuan kita dengan Kristus. Ada amin? Amin. Selamat melangkah sepanjang hari ini, biarlah kita terbang bersama Raja Wali dalam penyertaan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.